Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi ya di channel saya. Oke, di channel kali ini di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menjawab TOEFL. Karena saya mendapatkan tugas ya teman-teman, dari dosen saya yang paling imut, paling cantik ya, yaitu Miss Rasi. Dia memberikan tugas untuk memberikan tutorial atau kita jangan tutorial ya, kita belajar bareng-bareng aja untuk menjawab soal TOEFL teman-teman. Nah, di season 2 ini banyak orang merasa kesulitan teman-teman ya, karena kita itu dituntut untuk memahami grammar dalam bahasa Inggris ya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu teman-teman, kalau kita memahami, tahu caranya dan menganalisis struktur kalimatnya, soal-soal ini itu akan terasa dikerjakannya itu akan terasa lebih mudah teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan tidak hanya akan memberikan jawabannya teman-teman, tetapi juga saya akan berikan cara menjawabnya ya, seperti itu, dan menjelaskan bagaimana cara menemukan jawaban yang betul teman-teman ya. Oke, jadi kita akan belajar langkah demi langkah, step by step ya teman-teman. Oke teman-teman, agar durasinya tidak terlalu panjang, mari kita lanjut aja ke soalnya. Let's go. Oke teman-teman, untuk question yang pertama di sini itu ada pertanyaan atau kalimat teman-teman ya. Kita baca dulu kalimatnya. Portland, Maine is the poet Henry Wadsworth Longfellow spent his early years. Oke, seperti itu ya untuk kalimatnya teman-teman. Nah, sekarang kita ambil langkah pertama dulu. Jadi kita jangan lihat dulu jawabannya teman-teman ya. Kita jangan lihat dulu jawabannya. Kita biasakan untuk menganalisis dulu struktur kalimatnya terlebih dahulu teman-teman. Struktur kalimatnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat kalimat ini, kita bisa menemukan beberapa bagian penting teman-teman ya. Bagian penting. Seperti di sini ada Portland sama Maine. Portland sama Maine ini adalah subjeknya teman-teman ya, sekaligus nama tempat atau kota teman-teman ya. Portland sama Maine ini itu subjek sekaligus nama tempat atau kota. Nah, untuk verbnya di sini ada verb is. Nah, verb ini utamanya verb utama di kalimat ini itu verb is, yaitu linking verb teman-teman. Nah, setelah di sini ada titik-titik, kita mempunyai kalimat lagi. Di sini ada the poet Henry Wadsworth Longfellow spent his early years ya. Nah, ini kalimat setelah titik-titik ini ya, atau garis kosong ini. Nah, untuk subjek yang kedua di sini itu kita analisis dulu. Di sini ada the poet Henry Wadsworth Longfellow. Nah, sampai sini, sampai Longfellow ya teman-teman untuk subjek yang keduanya. Seperti itu. Nah, untuk verbnya di sini, untuk verbnya itu dilanjut dengan spend di sini untuk verb. Nah, ini bentuk verb kedua dari spend ya, pakai D. Kalau ini kan pakai T. Kalau pakai D itu bentuk keduanya dari di spend ya. Bentuk keduanya itu spend pakai T ya, seperti itu. Nah, untuk objeknya di sini ada his early years. Nah, yang artinya itu masa-masa awal hidupnya, seperti itu ya untuk translate Indonesianya. Jadi teman-teman, sebenarnya setelah titik-titik ini sudah ada klausa lengkap ya teman-teman, sudah ada klausa lengkap karena sudah mempunyai subjek dan verb teman-teman. Nah, sekarang kita translate dulu ya kalimat ini dulu, kita translate dulu. Di sini kalau translate-nya itu Portland, Maine is, Portland, Maine adalah titik-titik
The Void Henry, di mana penyihir Henry Wondersford Longfellow menghabiskan masa-masa awal hidupnya. Nah, kalau sudah tahu artinya, teman-teman, sekarang kita pikirkan dulu. Karena Portland, Maine adalah sebuah tempat, berarti kita membutuhkan kata penghubung yang menunjukkan, ya betul sekali, tempat, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, di sini ada it where, ada where is, which, his, where. Oke. Jadi jawaban yang paling betul di sini itu adalah ya where di sini. Karena where digunakan untuk menghubungkan sebuah tempat, teman-teman, dengan klausa yang lengkap. Di sini pakai where aja. Jadi untuk jawaban yang pertama yang paling betul itu adalah ya where, teman-teman ya. Di sini A. Itu yang paling betul. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita jawab dulu ya untuk kita baca dulu untuk soalnya. Di sini, as commerce respond to traditional advertising techniques, this silence business are beginning ... new methods of reaching customers. Nah, kita jangan dulu lihat jawabannya, kita analisis dulu, teman-teman ya. Nah, kalimat ini cukup panjang, tetapi sebenarnya, teman-teman, ini terdiri dari dua kalimat aja atau dua bagian kalimat. Nah, bagian pertama di sini sampai di silent ini. Jadi as commerce respond to traditional advertising techniques di silence. Nah, sampai sini aja. Untuk kalimat yang keduanya yaitu business are beginning ... customer. Nah, jadi kita harus mencari bagian titik-titik kosong ini di kalimat bagian kedua. Betul ya, seperti itu. Nah, kalau as commerce respond traditional advertising techniques di silent ini disebutnya itu dependent clause ya, teman-teman, untuk kalimat ya bagian ke-1. Nah, kata as di sini itu ketika seiring dengan, kata as di sini itu ketika atau seiringan dengan, seperti itu, teman-teman ya. Sekarang kita bedah dulu, teman-teman. Untuk subjeknya di sini ada as commerce respond traditional advertising techniques. Nah, ini untuk subjeknya. Intinya subjeknya adalah di sini itu respon, teman-teman ya. Respon. Jadi respon artinya itu respon konsumen terhadap teknik iklan tradisional. Nah, di sini di silent itu verbnya yang artinya menurun. Sekarang kita masuk ke bagian kalimat yang kedua. Business are beginning ... new methods of reaching customers. Nah, subjeknya di sini itu bisnis, teman-teman ya, dan untuk verbnya itu are beginning. Ini are beginning ini itu present continuous. Dan objeknya di sini ada new methods, lalu ada prasanya juga. Di sini untuk prasanya itu of reaching customers. Yang ini ya, of reaching customers. Nah, sekarang kita translate dulu, teman-teman ya. Jadi kita kalau dalam Indonesianya seperti ini. Seiring dengan menurunnya respon konsumen terhadap teknik periklanan tradisional, perusahaan mulai new methods, menggunakan metode baru untuk menjangkau pelanggan. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk translate-nya. Sekarang kita lihat bagian kosong di sini, teman-teman. Bagian kosong ini berada di setelah beginning. Nah, ini sangat penting, teman-teman ya. Dalam grammar bahasa Inggris ada beberapa verb, teman-teman ya, yang biasanya diikuti to infinity. Nah, salah satunya adalah begin, yang ini ya, beginning. Kalau verb satunya itu begin. Yang lainnya itu ada design, ada hope, ada plan, ada want, teman-teman ya.
Nah, karena itu teman-teman, kita membutuhkan to ditambah verb 1. Nah, sekarang kita lihat dulu jawabannya di sini. Di sini untuk A, di sini ada development that, itu salah teman-teman ya. Karena ini non pers ya teman-teman. Padahal setelah beginning kita membutuhkan verb. Nah, kita cari di sini verb yang cocok untuk mengisi kekosongan yang ada di soal kedua ini. It developing ini salah teman-teman ya. Develop ini juga salah teman-teman karena kita membutuhkan to. Nah, yang paling betul itu di ya. Nah, ini yang paling benar teman-teman karena mengikuti pola yang tadi beginning, begin, tambah to plus verb 1. Nah, ini to develop ya. Jadi jawaban yang kedua itu D ya teman-teman. Betul. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman untuk soalnya. Kita lanjut ke soal yang ketiga di sini ya. Soal yang ketiga. Bentar teman-teman ya. Ini bisa di draw. Oh, bisa teman-teman. Oke. Jadi tadi jawaban yang pertama itu adalah A ya. Where di sini A di sini A untuk jawaban. Untuk yang kedua itu ya to develop ya. Kebanyakan teman-teman. To develop untuk jawaban yang kedua. Oke, kita yang ketiga, teman-teman. Di sini kita baca dulu untuk soalnya. The knee is titik-titik most other joints in the body because it cannot twist without injury. Oke. Langkah pertama kita jangan dulu teman-teman ya melihat jawaban yang di bawah ini. Kita coret-coret dulu. Jangan lihat dulu ya teman-teman. Kita analisis dulu untuk struktur kalimatnya. Di sini sebenarnya cukup sederhana teman-teman ya. Di sini subjeknya itu the knee. Subjeknya itu the knee yang artinya itu lutut ditambah verb is yaitu linking verb. Ini verbnya is ya teman-teman. Verbnya is titik ditambah titik-titik most other joints in the body because it cannot twist without injury. Nah, jadi setelah titik-titik ini ada kalimat lagi itu most other joints in the body. Yang artinya itu sebagian besar sendi lainnya itu di dalam tubuh ya gitu ya most other joint jadi sebagian besar sendi itu sendi yang lainnya di dalam tubuh ya seperti itu. Lalu ada conjunctionnya di sini because teman-teman, ini conjunction ya. Conjunctionnya itu because di sini yang artinya itu karena ya, betul, karena because karena. Nah, setelah because di sini ada klausa baru teman-teman yaitu subjek it ya, itu subjek it. Yang itu jadi si it ini balik lagi ke the knee ini teman-teman. It ini balik lagi ke the knee, ada diikuti dengan verb. Ini verbnya cannot twist ya teman-teman. Ini verb. Artinya itu tidak bisa berputar ya teman-teman. Cannot twist itu. Nah, untuk keterangan atau pelengkap, keterangan di sini ada without injury yang artinya itu tanpa mengalami cedera ya. Nah, kita translate dulu semuanya teman-teman. Jadi translate-nya seperti ini. The knee, lutut, most other joints dibandingkan sebagai besar sendi lainnya tubuh karena lutut tidak dapat berputar in twist without mengalami cedera. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat jawabannya di sini. Kita cari dulu petunjuk jawabannya. Jadi teman-teman coba perhatikan baik-baik ya. Di sini itu ada dalam kalimat itu ada most other joints di sini ya. Ada most other joints. Yang artinya itu perbandingan ya teman-teman, most other joints itu perbandingan. Kalau kita lihat pilihan jawabannya di sini teman-teman,
Bentuk yang benar, yang paling benar itu harus menggunakan cooperative degree ya teman-teman, cooperative degree. Sekarang kita pilih ya teman-teman jawabannya. Di sini yang tadi saya katakan ya, kalau kita memilih jawabannya itu harus menggunakan cooperative degree. Ya, jawaban yang paling benar di sini itu yang A ya, betul ya. Jawaban yang pertama A ya. Di sini kenapa benar ya, teman-teman? Karena menggunakan pola kooperatif di sini. More likely berarti lebih mungkin, teman-teman ya. Yang artinya itu lebih mungkin to be the make than to be the make. To be the make ya, teman-teman. Yang berarti mengalami kerusakan, dan then di sini berfungsi membandingkan, teman-teman ya, seperti itu. Ya, cocok dengan most other joins. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawaban yang ketiga itu yang paling benar itu E. Betul sekali ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat karena di sini soalnya masih panjang, teman-teman. Ada 40 soal ya. Kita main cepat aja ya, teman-teman. Di sini ada soal yang keempat. Di sini the technique serve or smell tree closely related to the apple and pepper trees. Nah, kita langsung analisis aja, teman-teman. Di sini the queens di sini itu subjeknya, teman-teman. Ini subjeknya, the queens subjeknya. Jadi queens itu adalah salah satu jenis tanaman atau buah, teman-teman ya, queens itu. Seperti itu, dan diikuti dengan is, linking verb, dan komplemennya di sini ada unattractive serve or smell tree ya. Di sini itu ada komplemennya sampai tree di sini. Yang artinya ini sebuah semak atau pohon kecil, attractive serve yang menarik ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu di bagian kosong di sini. Titik-titik ini, teman-teman. Dan diikuti dengan closely related features. Jadi berkabat dengan pohon apel dan pohon pir ya. Artinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalimat ini sudah lengkap. Kalimat ini belum lengkap, teman-teman ya, sorry. Kalimat ini belum lengkap. Jadi masih membutuhkan subjek dan verb, teman-teman. Nah, sekarang kita coba translate dulu deh, teman-teman. Di sini queens, yang queens itu adalah sebuah tanaman atau tumbuhan yang tadi ya, teman-teman. Jadi queens itu adalah semak atau pohon kecil titik-titik yang closely related, yang berkebat dekat dengan pohon apel and pear, dan pohon pir ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu pilihan jawabannya, teman-teman. Di sini ada jawabannya itu ada is, then is, that it is that which. Oke, kita lihat, kita cari jawaban yang paling benar, teman-teman ya. Ya, betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Jadi karena kita teman-teman membutuhkan relatif klausa yang ini ya, karena ini kekurangan tadi verb ya, tadi kekurangan verb ya, teman-teman. Jadi kita membutuhkan relatif klausa. Nah, then that di sini menggantikan kata tree yang ini, teman-teman, kata tree ya. Sedangkan is, that is sini, that is, jadi is ini menjadi verb dalam relatif klausanya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah B. Oke. Oke, kita lanjut, teman-teman. Di sini untuk soal yang kelima, kita baca dulu, teman-teman ya, untuk soalnya. Many gas including the nitrogen and oxygen in air titik-titik color or other. Oke, untuk question yang kelima, di sini kita cari dulu subjek utamanya, teman-teman ya. Untuk subjek utamanya di sini ada many gases.
yang artinya banyak gas teman-teman. Kemudian ada bagian including the nitrogen and oxygen in air. Nah ini teman-teman, ini hanya modifier teman-teman atau informasi tambahan aja teman-teman. Jadi bagian ini bukan subjek baru ya teman-teman. Jadi subjek utamanya tetap many gases. Karena banyak peserta TOEFL teman-teman terkecoh karena mengira si oksigen di sini itu adalah subjek. Bukan ya teman-teman. Ini hanya tambahan, hanya penguat saja teman-teman. Kalau subjek utamanya tetap saja many gases. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita cari dulu verbnya. Teman-teman, betul ya. Nah, disinilah masalahnya teman-teman. Setelah subjek ternyata belum ada verb. Setelah subjek ini belum ada verb. Berarti bagian kosong kita harus berupa main verb ya. Di sini harus berupa main verb. Oke. Kita translate dulu aja teman-teman ya. Jadi untuk translate-nya ini banyak gas termasuk nitrogen dan oksigen yang terdapat di udara memiliki warna bau ya. Berarti kita harus cari yang titik-titik ini. Sekarang kita lihat dulu teman-teman untuk jawabannya. Untuk jawaban yang pertama have no. Nah ini ya teman-teman, ini sangat cocok. Which have no, nothing have no, they not. Nah ini ke bawah ini salah, yang paling betul itu teman-teman. Kenapa? Karena have di sini adalah main verb, sedangkan no itu masuk ke no color or other ya teman-teman. Jadi subjeknya. Jadi untuk jawabannya yang paling benar ini have no. Jadi kalau translate semuanya jadi seperti ini. Many gases including the nitrogen, oxygen in air have no color or other. Jadi banyak gas termasuk nitrogen dan oksigen yang terdapat di udara tidak memiliki warna maupun bau. Seperti itu ya untuk translate-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke soal yang ke-6. Untuk soal yang ke-6 di sini the American Academy of Sciences the 1930s provide financial assistance to support working poets. Oke, teman-teman, untuk langkah yang pertama kita langsung saja analisis dulu, jangan lihat dulu jawabannya teman-teman ya. Jadi di sini untuk subjeknya itu the American Academy of Sciences ini satu kalimat ke sini sampai Sciences ini itu subjeknya teman-teman ya. Kalau kita terjemahkan itu artinya itu American Academy, penyiar Amerika, Academy penyiar Amerika itu ya artinya. Di sini ada kata kerja utama atau main verb di sini itu provides, yang ini ya teman-teman. Setelah ini ada titik-titik. Nah, ini untuk main verbnya ini provides, yang artinya itu memberikan atau menyediakan ya teman-teman. Ini sangat penting ya teman-teman di dalam kalimat ini. Kenapa? Karena kita udah tahu ya, kita sudah menemukan main verbnya yaitu provides. Berarti kalimat ini sebenarnya sudah lengkap teman-teman. Sudah lengkap ya. Artinya bagian kosong di sini itu bukan mencari verb utamanya lagi teman-teman ya. Tapi hanya sebagian informasi tambahan aja kita tambahin di sini ya teman-teman. Atau tentang organisasi tersebut teman-teman. Oke. Di sini objeknya itu ada financial assistant ya teman-teman, atau bantuan keuangan. Ada purpose-nya itu ada the support, to support working poets, itu purpose-nya. Oke teman-teman, sebelum kita translate kita langsung cari aja jawabannya teman-teman ya. Karena tadi kita hanya menambahkan aja, kita cari yang paling tepat di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, C ya. Nah, kenapa si ini benar?
teman-teman, karena di sini Nah, di sini teman-teman, jadi si which was founded in, jadi si which di sini menggantikan the American Academy Poets ya, menggantikan ini teman-teman. Si which ini. Dan was point ya teman-teman. Itu bentuk passive voice ya teman-teman. Dan in di sini juga jadi organisasi tersebut didirikan bukan mendirikan teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah C. Oke. Kita lanjut aja teman-teman ya ke soal berikutnya. Di sini kita soal ke-7 teman-teman. Nah, untuk yang ke-7 di sini untuk soalnya during the politological periods party of the earth will open the animal life force making it possible for available service. Oke, langkah pertama sama aja yang ingat ya teman-teman. Langkah pertama kita harus analisis dulu. Nah, di awal kalimat ada keterangan waktu teman-teman ya, adverb. Di sini ada keterangan waktu, ada adverb of time. During the Tikhon Galaxical periods ya teman-teman. Nah, ini artinya selama periode zaman is ini ya, Pleistocene ya. Jadi selama periode zaman is Pleistocene ya teman-teman. Ini keterangan waktu, bukan subjek teman-teman. Sekarang kita cari dulu subjeknya. Kalau kita baca di sini ada portents of the earth. Nah, ini artinya itu bagian-bagian dari bumi. Tetapi sebelum subjek ini teman-teman, ternyata belum ada verb di sini ya, titik-titik nih. Kita harus cari verb, sesuatu yang hilang ya teman-teman. Jadi di bagian akhir ada klausa lagi, where plant the animal first. Di sini ada when animal lives flores ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja analisis. Kita membutuhkan apa. Jadi kalau kita lihat bagian kosong ini, kalimat ini menyatakan keberadaan ya sesuatu teman-teman. Keberadaan sesuatu dalam bahasa Inggris, kalau ingin menyatakan bahwa sesuatu ada ya teman-teman, atau terdapat, kita menggunakan pola there is atau there are ya teman-teman. Nah, karena kita portions teman-teman berbentuk di sini ya, portions itu berbentuk jamak teman-teman, dan waktunya itu masa lampau, maka bentuk yang benar adalah di sini there were ya. Untuk jawabannya itu there were. Sini ya. Itu teman-teman untuk penjelasan. Untuk jawaban nomor 7 itu there were. Seperti itu teman-teman ya. Di sini. Nah, ini ya teman-teman, there were untuk jawabannya. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Jangan banyak cincong ya, pasti kalian juga ngerti. Kita langsung saja ke soal yang ke-8 teman-teman. Untuk soal yang ke-8 di sini kita baca dulu. The photographs of Carmen wins in the which she often makes her family members are an affectionate and inclusive representation of the American experience. Ada dua ya kata African American of the African American experience. Oke ya teman-teman. Oke, sama saja teman-teman. Langkah yang pertama kita analisis dulu kalimatnya, jangan dulu lihat jawabannya teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, soal TOEFL itu jangan dibaca sekaligus teman-teman ya. Pecah dulu menjadi beberapa bagian teman-teman supaya lebih mudah dipahami. Oke, di sini untuk main subjeknya itu the photographs of career my Williams. Ini subjeknya. Ini subjek utamanya teman-teman ya dalam kalimat ini. Itu the photographs, ini untuk main subjeknya. Subjek utamanya teman-teman ya. Sedangkan of Caris my Williams di sini hanya menjelaskan bahwa foto-foto tersebut itu karir my Williams ya. Seperti itu. Nah, untuk main verb di sini ada kata are ya. Ini untuk main verbnya. Ini are di sini itu main verb atau verb utama, artinya itu merupakan adalah ya teman-teman. Untuk komplemennya di sini ada an of the American of the oh iya. Betul ya teman-teman, untuk sampai sini. Untuk komplemennya sampai experience ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi artinya itu sebuah representasi atau gambaran kehidupan sehari-hari, spasi atau gambaran kehidupan sehari-hari, inclusive of American dan American experience, pengalaman di Amerika. Jadi sebenarnya teman-teman, kalimat utama itu sudah lengkap. Sekarang kita lihat dulu bagian tengah di sini, in which share of the makes family members. Nah, jadi kalimat ini itu relative clause ya teman-teman. In which sampai members ini itu relative clause. Sekarang kita bedah dulu teman-teman. Di sini ada kata nah, here family members di sini, here family members ini itu adalah objek ya teman-teman. Objek makes di sini itu Max, oh iya betul. Max ini verb. Objeknya itu her family members ya teman-teman. Dan untuk subjeknya itu she di sini. Subjeknya itu she, teman-teman ya. Seperti itu ya. Agak pusing teman-teman ya. Oke, kita ulang di sini. Untuk she itu subjek, untuk verbnya itu ada Max di sini, dan untuk objeknya itu ada her family members. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah kita membaca teman-teman ya, ternyata ada yang masih kosong di depan ini ya. Ini teman-teman, ada yang kosong. Kalau verb yang digunakan adalah make di sini teman-teman, makes. Seringkali verb ini membutuhkan objek komplement ya teman-teman. Karena karena verbnya itu menggunakan make, jadi kita membutuhkan objek komplement untuk mengisi bagian titik-titik ini ya teman-teman. Oke, kita analisis langsung kita analisis jawabannya teman-teman. Jadi untuk jawaban yang paling benar di sini ada here subject ini ya, B teman-teman. Here subject itu B. Kenapa B teman-teman? Kita jelasin teman-teman ya. Karena ini mengikuti pola itu makes plus subject plus objek dan komplement, objek komplement. Jadi makes subject makes objects makes tambah objek tambah
subject complement seperti object complement teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi untuk be di sini itu mengikuti itu ya teman-teman, makes object complement. Dalam kalimat ini teman-teman, verbnya itu makes di sini. Objeknya itu here family. Ini ya teman-teman sampai members. Nah, objek complementnya itu here objects, here subject ini teman-teman ya, be. Betul sekali ya. Seperti itu. Jadi untuk jawabannya kita translate semua teman-teman. Jadi foto-foto, the photographs of career Maya Williams in which she often makes her family members. Jadi here subject are an affectionate and safe representation of the African American experience. Jadi foto-foto karya Maya Williams yang menjadi anggota keluarganya teman-teman ya, sebagai subjek foto ya, seperti itu teman-teman, merupakan gambaran kehidupan seharian yang penuh kasih sayang dan tajam di African American experience. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang ke-9. 9. Oke, kita baca dulu. Hubble's law state the distance between any two galaxy titik-titik is the relative speed of subversion. Oke. Kita analisis dulu yuk teman-teman ya. Di sini ada main subjeknya itu Hubble's law di sini ya teman-teman. Hubble's law itu subjeknya atau disebut main subjeknya teman-teman ya. Seperti itu. Yang artinya itu hukum Hubble. Hukum Hubble's law itu hukum Hubble. Di sini ada juga main verbnya. Di sini ada states. Itu untuk main verbnya, yang artinya itu menyatakan. Kemudian setelah conjunction di sini ada that. Di sini ada that teman-teman ya. Yang artinya itu kalimat setelahnya itu merupakan isi dari hukum tersebut teman-teman. Nah, jadi setelah that ini di sini ada isi dari hukum tersebut. Nah, sekarang teman-teman kita fokus pada bagian kosong di sini. Jadi teman-teman, kalau kalian pernah belajar komparatif, pasti pernah melihat pola seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita translate dulu. Jadi artinya itu hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi titik-titik is their relative speed dispersion. Jadi semakin besar pula kecepatan keduanya saling menjauh. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat jawabannya teman-teman ya. Di sini the greater Sarah ya teman-teman, the greater Sarah, the greater. Nah, betul kata. Bentar. Oh iya, betul teman-teman, the greater. Kenapa? Karena menggunakan pola di sini ada the kooperatif tambah the titik kooperatif teman-teman. Ya, seperti itu ya. Untuk jawabannya D di sini betul ya, teman-teman, seperti itu. Jadi, teman-teman, grammar yang digunakan itu ini pola yang sangat sering muncul di TOEFL, teman-teman. Rumusnya itu the cooperative titik-titik koma ya, titik-titik koma. The cooperative lagi teman-teman, seperti itu. The greater. Jadi di sini tuh galaksi titik-titik koma titik-titik the greater. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Oke ya. Kita speed up ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk soal yang 10 di sini ada the onion the characterized by ideal bulb copies of labs rich sugar and palm oil titik-titik the vegetable strong taste. Oke, teman-teman, jadi di sini subjeknya itu ada the onai di sini subjeknya, yang artinya itu bawang bombay ya, teman-teman ya. Di sini ada verbnya itu is characteris ya, ini teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi
bagian kosong di sini sebelumnya ada tanda koma teman-teman ya, yang ini tanda koma. Sesudah bagian kosong ini muncul the vegetable strong test ya teman-teman. Berarti yang dibutuhkan ini bukan subjek teman-teman, dan perbaru yang dibutuhkan di sini itu noun phrase. Oke, kita langsung lihat jawabannya di sini. Untuk noun phrase di sini itu ya si ya teman-teman, karena merupakan noun phrase yang menjelaskan minyak tersebut teman-teman. Jadi untuk translate semuanya itu di sini bawang bombay dicirikan oleh umbi, dapat dimakan daun yang kaya sugar, kaya agak gula teman-teman, sugars ya teman-teman. Sugars itu gula, and the oil di sini serta minyak yang tajam, koma ya. The source of yang menjadi sumber ya, seperti itu teman-teman ya. Itu jawabannya itu C. Yang menjadi sumber the vegetable strong taste, yang menjadi sumber rasa khas bawang tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11 di sini. A regional waiter with a gift of the shield titik. Here a function of the exterior comic but vital in basis of mischief. Oke, teman-teman, di sini langkah yang pertama kita analisis dulu. Jadi untuk subjek di sini itu ada Eudora Welty. Untuk subjeknya di sini itu regional ya, teman-teman ya. Oke, di sini untuk regional word of the free sales ya, untuk subjeknya di sini original weight of gift. Ya, ini ya teman-teman, original waiter di sini subjek. Untuk main verbnya itu is ya. Di sini teman-teman. Jadi untuk jawabannya kita langsung aja lihat jawabannya, karena nomor 11 di sini sedikit pusing ya teman-teman. Di sini untuk jawaban yang benar adalah di sini ada B, Eudora Welty Pepys. Kenapa? Karena jawaban yang paling benar itu ini ya teman-teman. Seperti itu, B di sini. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke 12 aja, move on ya teman-teman. Nah, kita analisis dulu di sini, baca dulu. Relative humbly the amount of water vapor the contains at certain temperature with amount in cloud hold at temperature. Oke. Di sini ada kita analisis dulu. Di sini relative humble the amount water for continuous the hot temperature. Nah, di sini kita membutuhkan jadi artinya itu teman-teman, kalau kita translate ya.
Kalau kita translate di sini untuk jawabannya, relatively the amount banyakkan water vapor ya teman-teman, water air vapor concentrate. Nah untuk jawaban yang paling benar di sini ada B ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal 13. Nah untuk soal 13 di sini teman-teman, kita lihat dulu ya. Science believe the in place. Sebentar ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Science believe the first in space of the Americans. Aduh, sorry guys, bentar ya. Bentar guys. Oke, untuk kita ulang ya untuk soal yang ke-13 di sini. Itu ada science believe the first invasion of the Americans arrived by crashing the land bridge. Oke teman-teman, 1000 ini tuh 10.000 mungkin ya, 10 year ago. Dan oke, titik-titik di sini teman-teman. Di sini ada juga pilihan jawabannya Des Alskar. Nah, jadi teman-teman kita terjemahkan dulu. Di sini para ilmuwan percaya bahwa penduduk pertama di benua Amerika, teman-temannya itu datang dengan menyeberangi jembatan darat ya, yang menghubungkan Serbia ya teman-teman. Serbia dan wilayah sekarang dikenal sebagai Alaska ya, Serbia. Dari Serbia itu Alaska ya teman-teman ya. Sebanyak 10.000 tahun yang lalu, years ago ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita analisis ya teman-teman grammarnya. Di sini ada science, di sini itu adalah main subjeknya para ilmuwan, dan main verbnya itu ada believe ya teman-teman. Di sini percaya, yang artinya itu percaya. Ini the first inseable di sini sampai arrive di sini ya teman-teman, itu subjek yang artinya itu penduduk pertama di benua Amerika ya teman-teman ya. Di sini ada arrive, itu artinya itu verbnya itu arrive, yang datang ya teman-teman, arrive itu datang. Kemudian ada keterangan di sini teman-teman, ada by crossing the land bridge. Ini artinya itu menyeberangi, dengan menyeberangi jembatan darat ya teman-teman, seperti itu. Lalu ada juga di sini ada the connect Serbia ya teman-teman, N. Nah, jadi teman-teman, setelah kata N itu kita membutuhkan sesuatu yang sejajar dengan kata Serbia ya teman-teman. Sekarang kita bahas jawabannya teman-teman. Kalau kita pilih jawaban A di sini, di Alaska Now, kalimatnya itu menjadi connect Serbia and Alaska Now. Ini jelas salah teman-teman. Kenapa? Karena setelah N itu muncul satu kalimat baru ya, seperti itu. Jadi kita lihat jawaban yang paling benar di sini. Kita coba D ya teman-teman di sini. What is now Alaska? Nah teman-teman, ini jawabannya. Kenapa? Karena what is now Alaska itu berarti wilayah yang sekarang menjadi Alaska teman-teman ya, yang artinya itu seperti itu.
Di sini teman-teman, what membentuk noun clause di sini, membentuk noun clause yang berfungsi sebagai objek kata connect ya teman-teman. Connect itu artinya tersambung. Jadi the connect Sabria and what is now Alaska, yang artinya itu menghubungkan Sabria dan wilayah sekarang dikenal sebagai Alaska ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah what is now Alaska ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-14 teman-teman. Sebentar kita baca dulu ya untuk soalnya. Di sini verbs of the hair and wall are not continuous and most normally be spun into thread titik-titik woven into textile fabrics. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang ke-14. Nah, soal ini teman-teman sebenarnya cukup mudah ya. Jadi cukup mudah kalau kita teliti teman-teman. Kalau kita teliti ya, ingat melihat hubungan antara kata dalam kalimat. Di sini kita akan belajar tentang conjunction atau kata penghubung teman-teman, seperti itu ya. Nah, tadi kita udah bacakan soalnya. Kita terjemahkan dulu untuk soalnya. Jadi fibers of the hair, di sini serat rambut dan wall are not continuous. Itu tidak bersifat and most normally menerus ya teman-teman, tidak bersifat terus menerus, sehingga bispun thread sehingga biasanya harus dipenta menjadi benang. Woven itu textile fabrics, menjadi kain tekstil ya, seperti itu. Titik-titik di sini kita cari teman-teman ya. Nah teman-teman coba perhatikan bagian di sini setelah kata thread. Di sini kata thread, kita cari kata thread. Nah betul ya, kata thread. Nah, kalimat itu menjadi most normally be spun into thread titik woven textile fabrics, seperti itu ya teman-teman. Yang intinya harus dipantal menjadi benang titik-titik ditenun menjadi kain kastil, seperti itu ya teman-teman. Lah teman-teman, untuk langkah pertama kita analisis dulu untuk grammarnya. Di sini ada pipes of hair and wall. Pipes on hair and wall ya teman-teman. Ini itu subjeknya di sini itu pipes ya teman-teman. Sedangkan of hair and wall di sini itu hanya menjelaskan jenis seratnya. Jadi artinya itu serat rambut dan wall ya teman-teman. Untuk verbnya di sini ada are ya teman-teman, ada are. Nah, di sini ada lanjutnya itu not continuous, yang artinya itu tidak bersambung atau tidak continuous ya teman-teman. Kemudian ada conjunction di sini. Di sini ada conjunction kata and ya teman-teman. Di sini ada kata and, itu conjunction yang artinya itu dan ya, and. Ada dua informasi yang sejajar ya teman-teman. Dan ada most normally spun into thread, itu mari kita bedah dulu teman-teman. Di sini ada most. Di sini most itu verb teman-teman ya, model verb. Untuk verbnya itu be spun ya teman-teman. Ini untuk verbnya bentuk passive voice ya teman-teman. Yang artinya itu harus dipintal ya teman-teman, harus dipintal yang artinya itu. Nah, setelah kata ini the bispon ainto itu ada di sini ada bagian kosong. Lalu ada dilanjut woven textile fibers, yang artinya ditenun menjadi kain kastil. Nah, teman-teman kita bahas pilihan jawabannya di sini teman-teman ya. Kalau di sini ada S R day ya. HR day. Di sini salah teman-teman karena kalimatnya nantinya tidak logis. Kalau dipilih menjadi seperti ini, third as are day, itu tidak ya, struktur grammarnya juga tidak tepat ya teman-teman. Untuk I salah, B juga salah teman-teman ya.
Untuk jawabannya itu D ya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman kalimatnya itu menjadi lengkap teman-teman ya. Kita baca nih kalimatnya ya. Must normally be spun into thread if they are to be woven and plastic fabric ya teman-teman. Harus dipental menjadi benang, yang artinya harus dipintal menjadi benang jika ditenun menjadi kain kastil ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk jawaban yang paling betul itu ada di ya. Kita lanjut ke nomor 15 teman-teman. Masih panjang ya teman-teman. 15. Kita lanjut aja teman-teman ya. Oke. Teman-teman, untuk soal yang nomor 15 di sini ada Margaret Brand because of the skill in managing estates become particularly additional Maryland. Oke, teman-teman. Kita analisis dulu grammarnya. Di sini ada Margaret Brand, di sini subjek ya, teman-teman. Ini subjek. Subjek utama dari kalimat ini teman-teman ada modifier. Di sini modifiernya itu ada because of the skill and managing estates ya teman-teman. Ini bagian yang menjelaskan alasannya teman-teman, karena of the skills in the, karena kemampuannya dalam mengelola tanah atau perkebunan. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan ini ya teman-teman. Ini bukan subjek baru, jadi ini hanya tambahan saja. Nah, di sini juga ada main verb lagi teman-teman. Di sini ada main verb itu become, itu main verb yang artinya itu menjadi ya. Ada complement di sini large landholders. Ini juga complement. Nah, sekarang kita bahas untuk jawabannya. Di sini ada what the ini salah ya, what the salah teman-teman. Kita langsung cari jawabannya yang benar. Sebentar ya teman-teman. Oh, jawabannya B ya teman-teman. Kenapa? Ini jawaban yang paling benar karena kalau kita pilih B di sini kita baca become one of the large landholders. Itu artinya seperti ini, menjadi salah satu pemilik tanah terbesar, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu jawaban yang paling benar itu B ya. Kita lanjut teman-teman, kita speed up ya teman-teman biar cepat. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-16 mah beda ya teman-teman. Di sini kita lihat untuk soal yang ke-16 di sini beda seperti yang di atas ya teman. Kalau di atas itu ada pilihan jawabannya teman-teman. Kalau untuk soal yang 16 di sini beda teman-teman ya. Oke, kita baca dulu teman-teman ya untuk soalnya. Di sini ada The Armory show held in New York in 1913 was important exhibition of modern artifacts. Jadi The Armory show held in New York 1913 was important exhibition modern European art ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga ada pilihan A, B, C-nya, teman-teman ya. Kita di sini disuruh apa ya, teman-teman? Kita bentar ya. Oh, saya tahu teman-teman. Jadi di soal season 2 ini ada written expression. Nah, kalau kita sebelumnya memilih jawabannya itu melengkapi kalimat teman-teman, sekarang tugas kita itu hanya mencari bagian mana teman-teman yang salah. Jadi kita harus mengecek setiap bagian di soal ini teman-teman ya. Setiap bagian A, B, C, D ya teman-teman, satu persatu. Jadi kita harus mengecek satu persatu teman-teman. Jadi kalimat mana yang salah ya, seperti itu.
Oke, teman-teman, di sini ada pilihan jawabannya itu ada hand, ada A, ada expression, ada modern ya teman-teman. Nah, kalau terjemah di sini Armory Show ya teman-teman yang diadakan di New York pada tahun 1913 merupakan sebuah pemeran penting seni modern di Eropa art ya. Seni Eropan ya. Eropa. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama kita analisis dulu ya teman-teman. Untuk subjeknya di sini ada The Armory Show ya teman-teman, subjeknya. Di sini ada juga ada modifier, itu ada Hill in New York in 1913 ya. Yang diadakan di New York pada tahun 1913. Ini informasi tambahan aja ya teman-teman. Untuk main verbnya di sini ada was ya teman-teman. Terus ada complement, di sini ada important expression. Nah, sekarang kita cek satu persatu teman-teman. Di sini untuk jawabannya A di sini benar ya teman-teman, karena hell past participle yang menjelaskan the armory show tidak ada masalah ya teman-teman. Kita lihat untuk B di sini. B ini A. Ini teman-teman ya, ini salah. Kenapa? Kenapa ini salah, teman-teman? Karena setelah artikel A ada kata important ya di sini. Kata A ada kata important di sini. Jadi teman-teman, important diawali bunyi vokal ya teman-teman. Jadi important itu diawali bunyi vokal. Kalau adjektifnya diawali bunyi vokal, jadi artikel yang digunakan adalah n ya. Harusnya n di sini teman-teman, bukan e. Jadi harusnya an important expression ya teman-teman, seperti itu. Untuk jawaban yang 16 itu B ya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Di sini ada refuse is often stored in a place where contains much carbon dioxide, so the refuse will notice this site, teman-teman. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk bunyi soalnya, teman-teman. Jadi kita artikan dulu di sini, buah yang sudah matang sering disimpan di suatu tempat yang mengandung banyak karbon dioksida, teman-teman ya. Agar buah tersebut tidak cepat membusuk ya, seperti itu ya. Decide to rapidly. Oh, ini teman-teman. Cepat membusuk ya, teman-teman. Oke. Kita analisis ya. Di sini untuk subjeknya ada the refuse ya, ini subjeknya. Ada verbnya, di sini verbnya is often stored, ini stored ya. Verbnya itu is, passive voice. Benar-benar. Lalu kemudian ada di sini ada professional past juga ya, in place ya teman-teman di sini. Yang artinya tuh di suatu tempat. Nah, setelah kata place di sini ada juga muncul ada what contains ya teman-teman. Sekarang kita cek satu persatu untuk jawabannya teman-teman ya. Di sini untuk right itu betul ya, adjective. Ada be stored, ini juga betul, ada past participle, passive voice ya teman-teman. Di sini ada si, ini salah teman-teman ya. Ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kenapa kita harus cek satu persatu ya? Ini salah ya teman-teman. Kenapa? Karena wu di sini dipakai untuk orang, teman-teman. Sedangkan place di sini tempat. Nah, jelas salah ya teman-teman. Karena ini menjelaskan tempat. Kita menggunakannya itu which, bukan who ya teman-teman. Atau bisa juga that ya teman-teman. Jadi sebenarnya a place the continuous atau a place which contains ya, seperti itu teman-teman. Untuk jawabannya itu C ya teman-teman, ganti ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, itu ada 18 ya teman-teman. Untuk soal yang ke-18, soal ini teman-teman menguji kemampuan kita mengenali penggunaan adjektif dan noun teman-teman di TOEFL ya. Kesalahan seperti ini juga sering banget ya teman-teman muncul, jadi kita harus teliti. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 18, in 18 5 and 2 Massachusetts was a law required all children from 4 to 18
18 years of old to attend school. Oke teman-teman, jadi terjemahannya seperti ini. Pada tahun 1852, teman-teman, Massachusetts mengesahkan sebuah undang-undang, teman-teman ya, yang diwajibkan semua anak Rusia ya, teman-teman, anak berusia ya, seperti itu maksudnya. 4 hingga 18 sampai 18 tahun untuk bersekolah old at school ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk langkah pertamanya di sini kita analisis dulu grammarnya. Di sini ada main subject ya, teman-teman. Ada maskus, ini main subjeknya, si main subject ya, teman-teman. Di sini juga ada main verbnya, itu past main verb. Di sini mengesahkan ya, teman. Ada objeknya, di sini ada objek allow ya, teman-teman, yang artinya itu sebuah undang-undang. Kemudian ada participle, di sini ada requiring ya, teman-teman. Itu ada participle yang menjelaskan law ya, menjelaskan si law ini, yang artinya itu mewajibkan ya, requiring. Lalu ada muncul juga from for 18 years old. Nah, ini teman-teman ya, for to 18 years. Nah, ini teman-teman, ini kita harus teliti. Jadi langsung saja kita cari jawabannya, teman-teman. Di sini requiring betul ya, teman-teman, karena menjelaskan kata law. Children di sini benar juga ya, teman-teman. Ini objek dari kata requiring. Tuh di sini betul ya. Bagian dari pelak from di sini ya, from titik-titik for to ya, teman-teman. Of old. Nah, ini teman-teman ya. Misalnya dalam bahasa Inggris kita mengatakannya itu years old, bukan old of old ya, teman-teman. Years of old, years old ya, teman-teman, bukan years of old, seperti itu. Jadi salah, teman-teman, di sini. Itu yang salahnya ya. Hanya hilangkan saja kata of-nya. Seperti itu. Kita lanjut 19. Di sini untuk 19 kita baca the fun for purpose classifying animals is to show the most verbal of the different face as another ya, teman-teman. Oke, artinya di sini, teman-teman, tujuan utama mengelompokkan hewan ya, teman-teman, adalah untuk menunjukkan hubungan evolusi yang paling mungkin di antara spesies yang berbeda, different ya, seperti itu, teman-teman, untuk artinya ya. Nah, untuk subjeknya di sini itu ada the main purpose. Di sini untuk subjeknya ada verbnya is itu linking verb, betul ya. Ada complement the show di sini ya, teman-teman. To show ya, teman-teman, ini untuk complementnya. Oke, kita cek satu persatu. Di sini ada classifying, di sini benar ya, teman-teman, karena growth itu setelah profession ada of ya, teman-teman. Butuh ini betul ya. Untuk B di sini ini juga benar karena jadi verb utama is ya, teman-teman. Ada C di sini different juga benar. Itu ada adjektif yang menjelaskan space ya. Space ya, hewan ya. D di sini ada each another. Nah, ini salah ya, teman-teman. Dalam bahasa Inggris tidak ada bentuk each another. Yang benar itu ada each other ya. Seperti itu. Jadi hanya salah ini aja, hilangin an aja ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-20. Ada Matthew ya, teman-teman. Matthew C. Perry, a United States naval commander, gained fame not in war and through diplomacy. Oke, artinya, teman-teman, itu Matthew C. Perry seorang komandan ya, teman-teman. Western Naval, komandan angkatan laut, commander ya, komandan angkatan laut ya. Menjadi terkenal bukan karena perang, melainkan melalui diplomasi ya, teman-teman. Diplomasi ini ya, terkenalnya itu karena diplomasi.
Nah, jadi teman-teman di sini subjeknya itu Matthew Ashfary ya, teman-teman. Matthew Ashfary di sini untuk subjeknya. Main verbnya itu ada gain ya, teman-teman. Ini main verbnya gain. Kemudian juga ada pola di sini, teman-teman. Itu ada pola not inward through development. Nah, ini teman-teman. Ini masalah kesejajaran ya, teman-teman di sini. Kalau sudah memakai not di sini udah jadi masalah kesejajaran. Jadi pasangannya itu seharusnya but ya, teman-teman. Harusnya but bukan and ya, teman-teman. Jadi ya, jawabannya kalian sudah tahu ya, teman-teman. Jawabannya sudah tahu. Ya, sih ya, teman-teman, jawabannya. Oke, kita lanjut ke 21, teman-teman. Di sini ada soal kalimatnya itu ada one of the most information collection 19 country Aravan finds finding the United States can the failed Museum of Art. Oke, teman-teman. Jadi artinya di sini itu salah satu koleksi lukisan ya, koleksi lukisan yang ke-19 19 century 19 abad ke-19 ya, teman-teman. Jadi yang paling mengesankan di Amerika Serikat, painting mengesankan di Amerika Serikat itu ditemukan di museum seni di Museum Seni Philadelphia Museum of Art. Ini ya museumnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita analisis dulu untuk subjeknya di sini itu ada cukup panjang ya, teman-teman, untuk subjeknya di sini. One of the most first collection of 19th century Erevan Fencing ya, sampai sini subjeknya, teman-teman ya. Untuk subjeknya jadi memang panjang subjeknya, jadi tapi inti dari subjeknya itu satu, teman-teman, one di sini ya. One subjeknya itu one ya, tetap one di sini, satu one subjeknya, subjek utamanya, inti subjeknya, teman-teman, one di sini ya. Untuk main verbnya di sini ada kata be found ya, teman-teman. Be found di sini can be found itu untuk main verbnya, dan untuk keterangannya itu lanjutan sini Museum of Art ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Kita analisis untuk jawabannya. Di sini collection betul ya, teman-teman. Finding juga di sini betul. Untuk si di sini can betul, modal verb ya ini, teman-teman. Nah, tuh di sini salah, teman-teman. Kenapa? Karena setelah be found harusnya itu menunjukkan lokasi ya. Menunjukkan lokasi menggunakan purpose in, at, bukan to ya, teman-teman. Jadi bisa in atau at di sini, teman-teman. Ini ya. Kita move on kedua-dua ya, teman-teman. Kita speed up lagi, teman-teman. Untuk soalnya dua-dua itu three of ever for migratory breeds in North American visit of God Mexico winter with wetlands ya. Charleston, West Virginia was named for Charles Caldinen, son George Archerd land at the junction of the. Oke. Teman-teman, untuk yang kedua, dua-dua di sini artinya itu 3 dari setiap 4 burung air yang bermigrasi Amerika Utara mengunjungi lahan basah musim dingin Teluk Meksiko ya, teman-teman. Seperti itu. Kita analisis dulu untuk subjeknya. Di sini ada three of year the migrant with the breeds. Ini ya untuk subjeknya. Jadi untuk subjek, inti subjeknya itu ada three di sini ya, teman-teman, yang mengacu pada breeds di sini, teman-teman, seperti itu. Oke, kita analisis langsung untuk jawabannya ya, teman-teman. Jadi migrating ini betul ya, adjektif menjelaskan birds di sini, teman-teman. Birds juga betul, plural noun ya, teman-teman. Di sini si itu salah, teman-teman. Ini ya, salah. Karena visit itu karena untuk subjek tunggal ya, teman-teman. Sedangkan
Di kalimat ini subjek pada ini yaitu jamak ya teman-teman. Seharusnya visit ya, hilangin aja yes-nya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut 23 ya teman-teman. Untuk 23 kita speed up ya teman-teman. Untuk 23 di sini Carleton West Virgin was named Charles Jardine what land of the junction of the Oke, untuk di sini untuk translate-nya itu Charleston Virgin Virginia Barat dinamai berdasarkan Charles di sini Celendinin yang putranya George memperoleh tanah di pertemuan Sungai Elk dan Kunhua ya teman-teman pada tahun 1787 ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita langsung aja analisis. Di sini main subjeknya itu ada Charleston ya, West Virginia, ada main verbnya itu was name ya di sini teman-teman. Dan kemudian juga ada muncul prasa di sini sampai George di sini ya teman-teman. Kalau dilihat di sini letak kesalahannya di sini teman-teman. Di sini for Charles Jardine Watson George. Nah, kita langsung aja ya teman-teman analisis jawabannya. Di sini kita lihat A, di sini A for ini benar ya karena menggunakan pola name for teman-teman yang dinamai berdasarkan. B nawu. Nah, ini salah teman-teman. Kalau kita lihat C di sini benar ya, berbentuk lampau. Di sini D juga betul benar ya teman-teman, di sini non. Nah, C ya yang B ya teman-teman yang salah. Karena setelah wu itu langsung diikuti kata sun ya teman-teman. Yang dibutuhkan sebenarnya itu kata yang menunjukkan kepemilikan aja teman-teman ya. Harus menggunakan wose ya kalau nggak salah ya. Wose son George Caroline ya teman-teman. Oke, untuk jawabannya itu B. Kita lanjut ke move on aja ke soal nomor 24 di sini teman-teman ya. Untuk soal yang ke-24 di sini, financier Andrew Mellon donate most of the magnificent art collection to the National Gallery of Art where is now located. Oke, teman-teman di sini untuk translate-nya seperti ini. Pengusaha keuangan Andrew Mellon teman-teman ya menyumbangkan sebagian besar koleksi karya seninya yang luar biasa ya, most of the collection National Gallery yang sangat luar biasa kepada National Gallery ya teman-teman, Gallery Art yang tempat koleksi tersebut sekarang berada, seperti itu ya, sekarang berada lokasi. Oke, untuk main verbnya di sini itu financial Andrew Mellon. Di sini untuk subjek utamanya itu Andrew Mellon ya, tentu saja subjek utamanya Andrew Mellon. Main verbnya itu donate di sini. Untuk objeknya itu most ini magical collection. Nah, kemudian juga ada muncul relatif klausa di sini teman-teman. Where ya, di sini where is now locating. Nah, ini teman-teman di sini letak masalahnya ya. Where is not locating. Nah, kita langsung saja lihat jawabannya. Tentu saja donate betul ya teman-teman. Magical juga betul ya, adjektif karena menjelaskan art collection. Nah, C mungkinnya ini C di sini benar ya, noun ya teman-teman, collection. Untuk locating di sini salah ya teman-teman. Kenapa? Karena kata locating di sini itu bentuk aktif dari present participle ya teman-teman, sedangkan subjeknya itu it ya, tidak melakukan tindakan melokasikan ya teman-teman. Ini tidak menunjukkan tindakan, melakukan tindakan melokasikan. Jadi maksudnya itu kalimat di sini adalah koleksi itu berada atau berlokasi di sana. Maksudnya seperti itu. Di sini salah ya teman-teman. Kalimat yang jadi bentuk yang benarnya itu located ya teman-teman. Jadi kalimat menjadi where is now located ya, seperti itu.
Hanya salah penulisan saja. Oke, kita lanjut saja ke nomor 25 ya, teman-teman. Di sini untuk nomor 25, soil mature is that Valley, California near Nevada border have been now to reach 90 of degree Celsius ya. Nomor 25 seperti itu. Untuk artinya itu suhu tanah di Death Valley, California, teman-teman ya, dekat perbatasan Nevada diketahui dapat mencapai 90 derajat ya, teman-teman. Nah, untuk subjeknya itu ada soil temperature ya, teman-teman. Main verbnya itu betul ya, have been now di sini. Have been now ya. Itu untuk main verbnya. Ada infinity di sini, infinity-nya itu tuh reach, infinity di sini mencapai ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada 90 of degree Celsius. Nah, ini teman-teman ya. Di sini letak kesalahannya ya. Kalau kalian ngeh, di sini letak kesalahannya. Kita lihat di sini soil kenapa benar, karena di sini adjektif yang menjelaskan termature ya, teman-teman. Di sini be juga benar, near juga di profession. Si juga di sini benar karena present perfect passive ya, teman-teman. Di sini di ya, kenapa salah? Di sini dalam bahasa Inggris kita mengatakannya itu 90 degree Celsius ya. 19 degree Celsius, bukan 19 of degree Celsius. Jadi di sini hilangkan saja of-nya ya, seperti itu, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke nomor 26 ya, teman-teman. Di sini nomor 26, when the sun, moon of the earth, the moon courses the Earth's orbital plane are solar expansion of course ya, teman-teman. Di sini untuk nomor 26 artinya itu, teman-teman, when ketika matahari, when the sun ketika matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis orbital plane, solar orbit bumi, orbital plane itu orbit Earth, orbital plane itu orbit bumi ya, teman-teman. Terjadilah solar expansion cross, terjadi gerhana matahari, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita cari subjeknya. Di sini subjeknya itu ada the sun, itu subjeknya, ada moon, ada ns. Ini ya. Ini subjeknya, teman-teman. Verbnya itu ada are di sini. Are alignment, ini teman-teman, setelah kata are kita itu membutuhkan bentuk yang tepat. Kalimat sekarang itu berbunyi are alignment. Nah, teman-teman, ini terdengar tidak alami ya, teman-teman. Kenapa? Karena alignment itu adalah noun ya, teman-teman. Setelah are itu kita membutuhkan adjektif. Jadi bentuk yang benar adalah are alignment ya, berbentuk dalam satu garis. Nah, jadi yang ya, kalian juga tahu jawabannya mana. Iya, betul ya, alignment. Oke, kita lanjut ke nomor 27, teman-teman. Di sini ada America shed pains of the mothers and children are now for Spanish region simple modeling hormones of clear color. Oke, teman-teman, jadi artinya itu lukisan Mary Cassatt tentang ibu, mothers ya, dan anak dikenal karena irama garisnya yang indah, ritme irama ya, garisnya yang indah, bentuk modelnya yang sederhana, dan harmoni warna, colors, warna yang jelas, clear color ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita analisis di sini. Untuk subjeknya itu Mary Cassatt painting ya. Ini untuk subjeknya, inti subjeknya di sini itu ada painting ya, teman-teman. Di sini, teman-teman, kita harus memperhatikan, teman-teman ya, painting di sini itu berbentuk jamak atau plural ya, teman-teman. Jadi untuk main verb di sini ada are now ya, teman-teman.
I don't know di sini untuk main verbnya itu passive voice ya, yang artinya itu dikenal. Kemudian juga ada muncul di sini kata pour in this liner rhythm. Nah, teman-teman, disinilah kita harus teliti ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja. Di sini ada A, di sini benar ya, teman-teman. N di sini karena bagian hanya melengkapi mothers and children ya, teman-teman. Tidak ada kesalahan. Di B di sini, nah ini teman-temannya yang salah di sini. Kenapa? Karena ini adalah pronoun atau singular ya, teman-teman. Sedangkan yang sedang dibicarakan di sini adalah paintings. Yang sedang dibicarakan di sini itu paintings ya, teman-teman. Yang bentuknya itu plural ya. Jadi pronounnya itu juga harus plural ini ya, teman-teman. Jadi seharusnya itu their ya, teman-teman. Jadi untuk jawabannya itu B. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ke 28, teman-teman. Di sini the best American popular music balance of powerful emotion of youth with thunders, grace and wit. Oke, teman-teman. Untuk translate-nya, jadi tumbuhan menyintas karbohidrat dari air, water ya, yang bantuan energinya itu berasal dari sinar matahari, from sunlight, matahari ya. Salah baca ya tadi, teman-teman. 28 ya, plant science comes from water, carbon ya, itu ya, teman-teman. 29 nanti ya, science carbon. Oke. Teman-teman, jadi main subjek di sini itu ada plants ya, yang artinya tumbuhan. Main verbnya itu science di sini, dekat ya, teman-teman. Kemudian ada juga prasa di sini, with aid energi di sini ya, with the aid of energy ya. Itu dengan bantuan energi. Lalu muncul juga di sini is developed from sunlight. Nah, teman-teman, disinilah letak kesalahannya. Kalau kita biarkan seperti ini, teman-teman, akan ada dua verb utama dalam satu kalimat, yaitu yang pertama ada science, yang kedua itu is drive. Jadi padahal kita itu tidak ada conjunctionnya, teman-teman, yang menghubungkannya. Jadi yang benar di sini adalah menggunakan relative clause aja ya, teman-temannya, untuk menjelaskan kata energi di sini. Energi di sini ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita cek ya. Jadi di sini A betul, B betul, C salah ya, karena menyebabkan kalimat memiliki dua verb ya, teman-teman. Oke, kita lanjut 29 ya, teman-teman. Di sini 29, the best American popular music, powerful commission, intense, grace and wit ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi untuk 29 di sini artinya itu musik populer Amerika terbaik menyeimbangkan emosi masa muda ya, yang kuat dengan kelembutan, keanggunan, grace, keanggunan dan kecerdasan gitu ya. Jadi untuk subjek di sini itu the best ya, teman-teman, Amerika populer ya. Untuk main verbnya itu balance di sini, main verbnya menyeimbangkan, objeknya itu a powerful emotion youth ya, teman-teman. Bentar. Nah, teman-teman, di sini kita harus teliti ya. Di sini ada kata emotion itu berbentuk plural, tetapi sebelumnya itu ada artikel a ya, teman-teman ya. Ada a di sini yang hanya boleh digunakan untuk noun singular saja ya, teman-teman. Sekarang kita cek di sini athlete itu benar, B itu salah ya, teman, karena a itu tidak boleh diikuti dengan plural ya. Seperti itu. Ada kemungkinan perbaikannya seperti ini, teman-teman. Bisa powerful emotion dan juga atau powerful emotion, seperti itu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi S-nya juga bisa dihilangin ya. Kita lanjut ke nomor 30, teman-teman ya. Semakin dekat ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 30 di sini. Nomor 30 di sini, in the 19th century
Country woman as well respond to social engagement and political issue. Oke, teman-teman di sini untuk artinya itu pada abad ke-19 ya teman-teman, perempuan menggunakan selimut quiet ya teman-teman untuk mengekspresikan ekspresi tanggapan mereka terhadap isu-isu sosial teman-teman ya. Ekonomi and politik issue ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk subjeknya di sini betul ya, woman di sini untuk subjeknya. Untuk verbnya itu di sini menggunakan use ya. Objeknya itu ada quiets ya teman-teman. Kemudian juga ada muncul daftar sifat di sini teman-teman. Ada sosial, ada ekonomi, ada politik isu ya teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan bahwa sosial itu adjektif, ekonomi juga adjektif, dan teman-teman di sini kita juga kata yang ketiga juga itu harus adjektif, harusnya politik ya di sini. Tetapi pada soal ini digunakan itu politics yang merupakan noun ya teman-teman ini. Yang benar itu adalah political teman-teman. Nah, kalian udah tahu ya jawabannya yang mana. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 31. Sini untuk nomor 31, fossil in 500 in Lyon, your old rocks dominate of the covered part were mostly marine animals capitally of searching calcium from seals. Oke, teman-teman. Di sini untuk artinya itu fosil pada batuan yang berusia 500 juta tahun menunjukkan bahwa bentuk kehidupan pada periode Cambrium sebagai sebagian besar merupakan hewan laut yang mengeluarkan kalsium untuk membentuk cangkang ya teman-teman, horizon cutting kalsium from heel ya betul ya, cangkang teman-teman. Oke, kita analisis dulu. Di sini ada subjek fosil ya, verbnya itu ya teman-teman. Sini demonstrate ya itu subjeknya. Kemudian juga ada dead life forms di sini teman-teman. Semuanya sudah benar ya teman-teman. Nah, bagian akhir ini berbunyi teman-teman, di sini ada bagian akhirnya. Ini ada marine animals capitally searching calcium. Sini teman-teman. Nah, teman-teman, setelah noun animals di sini yang dibutuhkan adalah adjektif teman-teman ya, adjektif. Tetapi pada soal ini digunakan capability ya teman-teman, yang merupakan noun yang benarnya itu adalah capable ya teman-teman, yang artinya itu mampu. Nah, kalimat itu menjadi marine animals atau capable of searching calcium ya. Jadi kalian tahu jawabannya itu D ya. Oke. Kita langsung ke nomor 32, teman-teman. Di sini untuk nomor 32 di sini rainbows, teman-teman ya, rainbows in the shape complete crinkles something seen because they are cutting off by the horizon. Oke teman-teman, jadi rainbows itu pelangi yang berbentuk lingkaran penuh ya, terkadang dapat terlihat dari pesawat karena tidak terhalang oleh cakrawala ya, cakrawala of the horizon, cakrawala. Oke, teman-teman, di sini subjeknya itu ada rainbows di sini, pelangi-pelangi ya, ada main verbnya, ada are sometimes seen di sini. Ini ya. Itu pasti voice ya teman-teman, yang artinya itu terkadang terlihat. Kemudian juga ada kalimat di sini because ya teman-teman. Because they are catching of the horizon. Nah, teman-teman, di sini ada masalah ya teman-teman. Di sini ada subjeknya adalah they. Rainbows. Nah, pelangi tidak memotong tetapi dipotong atau terhalang oleh cakrawala. Berarti kita membutuhkan passive voice di sini teman-teman ya. Yang benar adalah are not
cut off. Jadi untuk jawabannya yang salah itu ada di C, teman-teman ya. Karena menggunakan passive voice. Oke, ke nomor 33 di sini nomor 33. Oke, kita nomor 33 di sini. Hot at equator ashes expand, rise and plow toward the falls. Teman-teman, untuk nomor 33 di sini jawabannya itu panas di daerah Katulistiwa. Panas di daerah Katulistiwa menyebabkan udara mengembang ya teman-teman, udara mengembang, naik and plow toward poles dan bergerak menuju kutub. Oke teman-teman, di sini subjeknya betul hot ya teman-teman. Kalau kita baca di sini hot at the equator, itu terdengar aneh ya teman-teman. Kenapa? Karena hot adalah adjektif, sedangkan di awal kalimat kita membutuhkan noun sebagai objek, subjek teman-teman. Yang benar itu head sebetulnya teman-teman. Kita membutuhkan head, yang artinya itu panas ya teman-teman di sini. Dan juga main verbnya di sini itu ada causes. Objeknya itu the air ya teman-teman. Kemudian muncul expand, rise and plow ya teman-teman. Semua itu sejajar ya. Sekarang kita cek satu persatu. Di sini hot. Nah, betul ya, ini salah. Jawabannya betul. Kita lanjut ke 34 di sini. Untuk 34 auto research has been since 1930. The stage of ESP first appear an connection without the sign here as touch or smell. Oke teman-teman, untuk 34 ini artinya itu walaupun penelitian telah berlangsung sejak tahun 1930, keberadaan ESP yaitu persepsi dan komunikasi tanpa menggunakan penglihatan, pendengaran, pengucapan, sentuhan atau penciuman masih diperdebatkan. Seperti itu ya teman-teman untuk artinya. Oke, kita analisis dulu gambarnya. Di sini ada anak kalimatnya di sini outraged sense 90. Nah itu subjek yaitu research ya teman-teman. Verbnya itu has been ongoing karena ada tahun 1930 sebagai titik awal ya teman-teman. Penggunaan sign sudah benar ya. Main clausa di sini, main clausanya itu the expression of ESP di sini ya. Verbnya itu is di sini. Verbnya itu subjek ini ya. Verbnya mana ya? Oh ini is ya. Verbnya ini is. Still dapat ini ya teman-teman, ini komplementnya. Oke teman-teman, kita langsung saja jawabannya di sini. Di sini science benar ya, STB juga extension benar. C juga di sini use of betul ya, perasa yang tepat. Di sini di hear salah ya teman-teman, harus menjadi hearing di sini ya. Pakai verb ing agar sejajar dengan sight, taste, touch dan smell yang tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke 35. Nah, 5 soal lagi nih teman-teman. Gas ke. Oke, untuk nomor 35 di sini kita baca as many as 15% of the income from motion picture product in the United States come from marketing the films abroad. Oke, teman-teman, jadi artinya di sini itu sebanyak 50% pendapatan dari film-film yang diproduksi di Amerika Serikat berasal dari pemasaran di sini, marketing pemasaran film-film the film abroad ke luar negeri ya. Nah, di sini untuk subjeknya itu 50% the income ya, teman-teman. Jadi inti subjeknya di sini income ya, ini. Income merupakan di sini unchangeable noun ya, singular ya, teman-teman. Di sini ada juga main verb comes ya, teman-teman. Comes, main verb
comes, yang artinya itu berasal. Di sini juga ada modifier produk. Ini produk in the United States. Ini adalah relative clause ya, yang menjelaskan motion picture ya teman-teman. Nah di sini kita cek, di sini as many betul menunjukkan jumlah, ada be produk betul juga ya, come di sini betul sesuai dengan subjek income. C di sini, D di sini sepertinya salah nih teman-teman. B di sini, D di sini. Oke, nomor D di sini salah ya teman-teman. Marketing the films abroad di sini disalah ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi jawabannya D, harusnya marketing di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 36. Di sini sleep in control by brain obsession characteristic beating rhythms ya teman-teman. Oke, untuk 36 di sini artinya itu tidur itu dikendalikan oleh otak ya teman-teman, dan berhubung dengan pola pernapasan yang khas seperti itu teman-teman ya, ritme yang khas. Jadi untuk subjek di sini itu sleep, verbnya itu is control di sini, kemudian ada muncul and abs by di sini ya teman-teman. Kalau dilihat-lihat di sini kata kerja pertama menggunakan control by, tetapi kata di sini exert tidak menggunakan by ya teman-teman. Yang benar itu as squared with sebetulnya teman-teman ya. Jadi ini ya udah ketemu ya teman-teman. Kita langsung ke nomor 37 di sini. The walls around the city of Cubins, which was originally for military, still stand, marketing should be the only walled city in North America. Untuk terjemahnya itu tembok-tembok di sekitar kota Shelby ya teman-teman, yang awalnya itu merupakan sebuah benteng militer ya teman-teman, masih berdiri hingga sekarang teman-teman. Kita cari dulu analisis port military itu tidak benar ya teman-teman. Di sini port military di sini tidak benar. Yang benar itu military fort ya harusnya teman-teman. Ini ya. Udah ketemu lagi ya. Kita lanjut ke 38. Di sini ada many views of Atuville was expertly expensive and especially technique for product. Teman-teman, artinya di sini itu pembuatan mobil dahulu itu sangat mahal ya teman-teman, sampai teknik jalur perakitan membuatnya lebih murah untuk diproduksi. Seperti itu ya teman-teman. Kita analisis di sini. Di sini kita lihat ini teman-teman juga salah ya. Harusnya plural di sini ya teman-teman. Yang dimaksud adalah industri pembuatan mobil secara umum ya. Untuk jawaban yang ini ya teman-teman ya. 39 dua lagi teman-teman. Kita baca di sini, the ballad is characterized by informal decision by a narrative, legally development of action, dialog by technique, interest and stress on profession. Teman-teman, jadi balada dicarikan oleh diksi yang informal, narasi yang bergantung pada aksi dan dialog, tema yang kuat serta penekanan pada pengulangan, repetition ya, pengulangan teman-teman. Kita lihat di sini bagian ini ya. Ini salah nih teman-teman. Karena itu adalah adjektif, intense juga itu adjektif. Yang dibutuhkan itu adalah noun ya teman-teman di sini. Jadi harusnya itu thematic intensity pakai y ya. Jawabannya C ya. Kita langsung ke nomor 40 di sini teman-teman. Jadi untuk nomor 40 di sini itu ada Eleanor expressed seat standard against which the whiffs of United States President signs have appealed.
Jadi di sini teman-teman, Eleanor Respond menetapkan standar yang digunakan sebagai acuan bagi semua istri Presiden Amerika Serikat sejak saat itu, teman-teman. Kita lihat di sini mana yang salah. Nah, ini ya, teman-teman. Have evaluated. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah have been evaluated. Atau dalam konteks soal yang benar itu have been judged ya teman. Kalimat hasilnya itu membutuhkan bentuk passive voice. Jadi para istri presiden menilai berdasarkan standar tersebut, bukan mereka yang menilai standar itu, teman-teman, seperti itu. Jadi dia. Oke, selesai ya teman-teman. Akhirnya ya teman-teman sudah menyelesaikan seluruh pembahasan TOEFL di ITP season 2 ini ya teman-teman, mulai dari nomor 1 sampai 40 ya teman-teman. Teman-teman, semoga penjelasan ini membantu kalian ya untuk memahami cara mengerjakan soal structure and written expression. Bukan hanya menghafal jawabannya aja teman-teman ya. Saat mengerjakan TOEFL biasakan untuk selalu mencapai subjek, verb, objek, dan modifier ya teman-teman ya. Mungkin segitu saja teman-teman dari saya, teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajar terus teman-teman ya. Thank you buat Miss Resi yang telah memberikan tugas kepada saya. Saya sangat bahagia sekali teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.